dengan saya Dita Martiani, NIM 185-10154. Tak terasa, sekarang KKN sudah memasuki siklus yang kedua, yaitu pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Untuk lebih lanjut lagi, mari kita simak video-video selanjutnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya Dita Martiani dari Institut Keguruan Ilmu Pendidikan sedang melakukan KKN dengan siklus kedua, ingin mewawancarai Ibu terkait pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Apakah Ibu bersedia untuk diwawancarai oleh saya? Ya. Baik, perkenalkan nama saya Piana Anggraini. Di sini saya sebagai guru kelas 7 mengajar matematika. Saya Wahidin, selaku tenaga pendidik di SMP Negeri 2 Aurangi, Mapel IPS. Kalau menurut saya sih ada keuntungannya tuh, ada pendapat saya tuh ada positifnya, ada negatifnya. Kalau pendapat positifnya itu bisa meluangkan waktunya lebih fleksibel ya, ngajar di rumah juga jadi bisa, terus lebih dekat dengan keluarga juga. Nah kalau negatifnya yaitu ya terkendala ya, apalagi dengan yang namanya belajar daring gitu kan, berarti harus ada media yang digunakan. Nah itulah jadi salah satu kendalanya. Pembelajaran daring yang disampaikan kepada anak didik kita, ya, di sini ada kelebihannya, ada kelemahannya, ya. Ya di antaranya di sini banyak siswa yang mengeluh tentang pembelajaran daring, ya, terutama yang hubungannya dengan masalah kuota. Nah, untuk sekarang di sini kita itu memakai media Zoom yang saat ini digunakan di sekolah. Media pembelajaran digunakan oleh kami terhadap siswa itu menggunakan alat media ya, berupa kalau anak itu kebanyakan menggunakan HP ya. Nah, di sini mereka pembelajarannya itu dengan cara Zoom. Nah, untuk pembelajaran di tahun lalu kita itu memakai Zoom, tapi menggunakan WhatsApp sama kelas e-learning ya. E-learning sama Google Classroom seperti itu. Cuman karena sekarang ya berhubung ada banyak kendala juga ya, sekarang pakainya Zoom juga. Pembelajaran seperti ini memang sudah dilaksanakan 2 tahun yang lalu kalau tidak salah ya. Tahun ajaran 2019, 2020, kemudian 2020, 2021 dan 2021 sampai sekarang tahun ajaran 2022 penggunaan belajar seperti ini kan. Kalau dibilang efektif, tentu saja sih menurut saya kurang efektif ya dengan menggunakan media WhatsApp ataupun Zoom. Tapi kalau dilihat lagi dengan kondisi yang sekarang sih, kalau media WhatsApp efektif juga bagi orang-orang yang tidak mempunyai kuota gitu. Dan di Zoom juga efektif juga dengan adanya anak-anak yang hadir di Zoom, itu sudah lumayan gitu ada. Dulu juga media pembelajaran itu kan sudah dijelaskan tadi menggunakan WA dulu ya setelah daring. Tapi sekarang sudah mulai beranjak menggunakan Zoom meeting yang disampaikan kepada anak. Kalau kendala ya tentu bukan lagi dengan diadakannya kuota ya nih ya. Si anak sih lebih ke karena kuota tidak punya, terus HP juga mereka tidak punya. Kadang si HP itu dibagi 2 sama adik-adiknya, ada yang SD, mereka SMP gitu kan. Jadi ya itu salah satu hambatannya gitu ya, sehingga jadi nggak efektif untuk mengikuti pembelajaran si anaknya.
Itu. Soalnya itu timbul pertama, saya sering laporan dari orang tua siswa ya. Yang pertama itu tentang kuota, masalahnya terhadap media. Kemudian yang keduanya, anak itu sering berebutan HP ya, sebab jangankan di SMP, di SD juga sekarang kan menggunakan HP. Jadi kalau saya kenapa punya HP satu, dipinjam oleh kakaknya, dipinjam oleh adiknya, sehingga ya terjadilah gitu berebutan gitu. Kalau hasil belajar sih alhamdulillah ya, dibandingin sama yang kemarin itu dia, karena sekarang medianya Zoom jadi bisa interaksi langsung, bisa tatap muka langsung, jadi si anak bisa mengenal juga guru-gurunya ya. Dibandingin sama yang tahun lalu sih beda banget gitu. Kalau dibandingkan dengan tatap muka, kan sekarang menggunakan media apa namanya, media online ya. Kalau dibandingkan dengan tatap muka memang jauh berbeda ya. Pertama, siswa kan tidak punya 100% tidak punya HP kalau di sini ya. Kemudian selanjutnya di sini memang tidak 100% siswa itu menyimak pembelajaran dari tiap-tiap guru mapel. Tidak 100% karena kalau dibandingkan dengan tatap muka ya, bahkan di lapor pun sekarang tidak boleh cantumkan sakit izin apa itu. Kalau metode ya itu bisa dengan metode diskusi ya Neng ya. Itu kan di Zoom bisa kita tuh interaksi langsung, bisa diskusi langsung, ngobrol-ngobrol sama anaknya gitu. Bisa meminta pendapat anaknya juga gitu. Itu sih kalau saya, menurut saya. Metode yang digunakan ketika menggunakan media ya, yang itu kan pertama pemberian tugas ya, kemudian ceramah ya, kemudian tanya jawab itu kan, untuk supaya anak kalau tugas anak kan ya respon lah, wajarkan. Kalau metode kalau pendekatan sih tentunya sangat sulit ya kalau sekarang menggunakan pendekatan seperti yang biasa-biasa ya di tatap muka gitu kan. Karena sekarang daring, kalau menurut saya sih cocoknya daring metode kan, fasilitas yang ada di rumah dengan baik, misalkan dengan handphone, dengan internet, dengan dengan YouTube gitu. Itu sih. Seperti tadi jelaskan, memang pendekatan anak susah sih kalau tatap muka kan bisa ya, kalau tatap muka itu pendekatan oleh anak. Tapi kalau secara online kadang-kala anak itu mengerti, kadang-kala tidak. Bahkan kalau mereka ingin bekerja pun kadang-kala susah ya. Apalagi sekarang melalui Zoom, bahkan ya mau bertanya yang ini tidak dimatikan, ini akhirnya kan tidak jelas kalau menurut saya. Cara meminimalisirnya itu dengan cara kita datengin ya ke rumah-rumah siswa yang tidak bisa mengikuti pelajaran, yaitu bisa dibilang dengan home visit ya. Nah nanti didatengin bagaimana caranya, bagaimana cara kendala yang mereka kenapa sampai nggak bisa ikutan daring gitu, bisa dengan cara seperti itu. Yang pertama, saya sudah sarankan kepada anak supaya mengikutinya setiap kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh sekolah melalui daring. Yang pertama ya. Yang kedua, ya kalaupun dia ada kendala atau tidak punya HP, silakan kerja kelompok atau berbarengan lah ya. Walaupun misalkan dia tidak bisa mengikutinya ya. Kemudian yang ketiganya, apapun yang sudah ditugaskan oleh guru, anak diharuskan untuk mengumpulkannya sebagai bahan untuk pertimbangan nilai terhadap anak. Kalau menurut saya ya, itu sih terutama sih harus diiniin dulu kerjasama antara orang tuanya juga ya. Jangan sampai gitu, misalkan yang dari sekolah nih menyemangati, tapi yang dari rumah juga tetap aja ya. Kunci
kuncinya mah itu salah satu ada di keluarga, mungkin yang lebih utama, yang lebih dekat dengan anak kan keluarga sekarang. Jadi ya dimotivasinya ini mungkin sama keluarganya sih. Seperti tahun atau yang lalu atau setelah saya laksanakan kegiatan belajar daring, itu memang pembelajaran siswa itu banyak menunjukkan terutama kedisiplinan, ya. Kemudian tata krama. Nah, itu saya lihat di jalan-jalan, bahkan tingkah laku pun, ya itu sudah anak itu sudah berbeda lah dibandingkan dengan pembelajaran secara tatap muka, ya. Cara mengatasinya ya tadi sudah dijelaskan kan oleh saya. Jadi tetap anak itu dibujuk atau disuruh atau diajak tetap untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Nah, harapan saya di pembelajaran dari saat ini diharapkan untuk ya terutama semoga ya COVID-nya itu hilang supaya pembelajaran tatap muka lagi bisa dijalankan kembali. Anak-anak juga kayaknya udah rindu ya tatap muka. Nah, kalau misalkan dimungkinkan untuk tatap muka ya minimal fasilitasnya harus dilengkapi semua gitu. Kayak ya minimal kuota lah dari pemerintahnya, terus pembagian ya minimal yang nggak punya HP nih Neng dikasih HP atau ya dari sekolahnya masing-masing atau enggak dari pemerintah mungkin ya. Nah itu harapan saya ya, intinya ke fasilitas aja sih harapannya. Harapan saya di pembelajaran daring di COVID-19 ini, yang pertama saya harapkan mendapatkan respon dari orang tua siswa, ya. Kemudian juga kalau perlu ya bantuan kuota dari pemerintah kepada seluruh siswa, ya. Nah, itu yang diharapkan oleh saya. Kemudian mudah-mudahan ya pembelajaran selanjutnya itu bisa dilakukan secara TM atau tatap muka